Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru ISMB 1 Kusam Hilir yang hebat-hebat. Hari ini saya akan memberikan materi pada acara diseminasi pemahaman disiplin musik CGB angkatan 10. Saya akan memberikan materi tentang keyakinan kelas. Sebelum saya memberikan materi, mari kita mulai dengan senyum dulu. Keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kenapa kita hanya membuat keyakinan, bukan peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Untuk apa? Untuk keselamatan, ya. Untuk keselamatan. Tapi ada dua. Ya. Mengapa kita mau mengambil peraturan kita pakai helm? Dua kemungkinan. Jawabannya keselamatan. Yang kedua, takut sama polisi. Ya. Jadi bagaimana kita membuat nanti itu peraturan membuat keyakinan dari diri sendiri, bukan dari faktor luar. Ya, kalau dari diri sendiri adalah keselamatan. Kalau dapat dari luar, takut sama polisi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah kesehatan dan keselamatan, selamat dari kena virus ya, waktu COVID semalam. Selanjutnya, nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebijakan menekan pada keyakinan seorang akan lebih motivasi seorang dari dalam, seorang akan lebih tegak dan selamat menjaga keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi mempercayai itu dari hati, dari keyakinan, ya. Dari keyakinan, bukan dari aturan dari luar, ya, bukan dari luar. Nanti kita akan membuat keyakinan itu melibatkan anak-anak, ya. Melibatkan anak-anak, ya. Kalau peraturan sekolah itu dari luar, peraturan sekolah siapa yang buat? Yang buat siapa? Kalau peraturan sekolah? Presiden. Ya, yang melibatkan antara ya guru ya, tanpa melibatkan anak. Mana melibatkan anak? Itu peraturan sekolah. Selanjutnya, pembuat keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Apa abstrak kelas? Tahu abstrak? Abstrak apa? Apa abstrak? Abstrak itu ringkasan. Secara ringkas dari peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Itu ada salah satu contoh di belakang. Nah, itu keyakinan ke kelas. Nah, tapi harus lebih abstrak. Misalnya membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, itu tidak ringkas. Apa ringkasnya? Ringkas. Kira apa ya? Membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tapi ringkas biasanya buang sampah. Tapi kelas tekan itu apa? Menjaga kebersihan lingkungan
seolah gitu ya. Ya. Nah, itu yang abstrak atau ringkas. Uang kekas baru pernyataan universal atau secara umum. Kampung sampah, tempat sampah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah itu umum, tidak universal. Kalau universal adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Keyakinan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena terlalu banyak, maka diringkas, dibuat secara umum. Ya. Keyakinan sebagai sesuatu yang tertentu di lingkungan tersebut. Nah, yang pasti, ya, yang bisa diterapkan. Nah. Kemudian sebuah rekan sangat ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, artinya kita ketika masuk awal pelajaran, yang pertama kita akan membuat keyakinan kelas atau aturan, ya ada lagi aturan, kesepakatan kelas. Semua ada saja buat kesepakatan kelas yang, ya, tapi itu masih belum melibatkan anak-anak, tapi kita harus melibatkan anak-anak, ya. Kita kelompok dulu anak-anak, ya. Kita kelompok, setiap kelompok membuat keyakinan kelas, lalu kita diskusikan, kita buat secara abstrak dan universal, secara ringkas tapi jelas. Bersedia meninjau kembali ke kelas dari waktu ke waktu, bisa diubah, ya, bisa aja diubah kalau kalau tidak sesuai. Ya. Paham apa itu ibu keyakinan kelas? Seperti di belakang, gitu kan? Itu juga keyakinan kelas. Ya. Artinya kesepakatan. Supaya apa kelas itu menjadi lebih aman, nyaman, tertib, teratur. Ya, ini kira-kira. Ya. Kemudian apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan? Nah, salah satu perbedaan kunci dari keyakinan kelas adalah menghindar daripada kalimat-kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif? Misalnya dilarang membuang sampah. Itu kata dilarang negatif. Buanglah sampah. Ya, buanglah sampah. Ya, sampah. Ya, buanglah sampah. Gitu, ya. Kalau dilarang, tidak boleh membawa HP. Dilarang mancing. Itu negatif. Jangan ini, dilarang ini, tidak boleh, itu kalimat negatif. Jadi digunakan kalimat positif. Nanti boleh kalau ada. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi buatlah kalimat yang kalimatnya positif, ya, tidak negatif, tidak membuat anak takut. Terus Pak, kalau menghindari jangan makan narkoba kayak apa Pak? Apanya? Bahasanya. Oh, dilarang menggunakan narkoba. Ya, mari kita buat bersama-sama ibu-ibu. Itu yang kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Kebebasan kita menjadi positif, kita diskusikan dengan kira-kira dulu siswa. Pak. Ya, kira-kira apa itu ya? Dilarang menggunakan narkoba. Jadi kalimat positif. Iya, sayangi diri. Bunorol. Sayangi dirimu. Artinya apa yang sayangi dirimu? Tidak mengkonsumsi hal-hal yang merugikan
Kasih itu artinya sayangi dirimu. Berarti termasukkan di dalamnya itu diet nanti Pak. Apa itu? Sayangi diet. Makan makanan, daging, kolesterol. Itu gurunya. Sayangilah dirimu berarti. Itu gurunya. Ya kita bicara dalam konteksnya siswa. Ya. Kalau dilarang makan kolesterol itu gurunya, lah siswanya. Tapi kan banyak siswanya yang lama kok. Sayangi dirimu. Ya sayangi dirimu. Padahal anak-anak itu kan dianjurkan makan yang banyak tuh. Seringkali peraturan peserta buat boleh mencakup larangan dan sanksi tindak penciptaan atmosfer yang kurang positif. Ya. Misalnya tidak boleh terlambat. Kalau terlambat dihukum tawaf 7 kali lapangan 72 hari misalnya. Oh, gitu. Ada yang tanya kan? Tidak ada. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas kayak kelas 7A. Kami guru dan seketik kelas meyakini untuk datang tempat waktu, hormati guru dan teman, angkat tangan jika ingin bicara, dengarkan penjelasan guru, rapikan buku setelah belajar dengan aktif dan tertib, makan minum di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya, bermain di halaman, ya. Jaga jujur dalam ujian. Apa itu? Murid izin sebelum keluar ke kelas. Kan? Tidak ada kata negatif, tapi dia jelas. 9C, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini contoh keyakinan ke kelas. Lanjut, nah ini peraturan kelas 7B. Peraturan, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ya. Kalau keyakinan kelas melibatkan siswa. Peraturan kelas 7B. 1. Siswa hadir di kelas sesuai shift yang telah ditentukan. 2. Siswa harus melaksanakan, maka tahap harus, tidak boleh ada. Karena itu ada kata negatif. Ya. Soal 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. 3. Wajib menjalankan kelas dengan bersih. Ya, wajib. Itu ada kata mengandung kata-kata negatif. Siswa berpakaian rapi dan memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Siswa harus. Tapi diganti dengan kata apa? Ini ya. Kalimatnya menjadi kalimat positif. Tidak susah saat membayar uang kas. Berkomunikasi baik dengan teman sekelas. Kalau berkomunikasi masih positif. Ya. Nomor 7, tidak susah saat membayar. Itu kalau peraturan tidak boleh siswa harus membayar uang kas. Boleh tidak buat siswa harus membayar uang kas, itu dihilangkan. Ya, itu.
adalah contoh peraturan. Ya. Selanjutnya apa? Ya. Mungkin ada Pertanyaan tentang keyakinan kelas. sudah Paham Ibu-ibu? Apa itu peraturan? Apa itu keyakinan? Peraturan hanya dibuat oleh satu ya mungkin dunia aja yang membuat. Kalau keyakinan kelas kita melibatkan siswa untuk peraturan banyak menggunakan kata-kata negatif. Kalau keyakinan kelas banyak harus menggunakan kata-kata positif. Selanjutnya Terbalik lah, Pak. apa yang berarti? Kan kayak gini, Pak. Namanya kan kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang terdorong dari hati seseorang. ulangi ya. Nah, jadi menurut saya kayak gini Pak. Sebenarnya menurut saya bukan menurut konsep dan apa tindakan, keyakinan itu adalah yang terdorong dari hati seseorang untuk melakukannya. Sedangkan peraturan itu adalah suatu peraturan yang disepakati bersama, berarti terlibat orang banyak. Nah, jadi sedangkan Bapak tadi bilang bahwa peraturan itu adalah yang dikeluarkan oleh perorangan, sedangkan keyakinan itu adalah kesepakatan bersama. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, menurut saya yang masuk akal saya lah, kita menanamkan keyakinan itu kepada siswa agar mereka dengan hati yang ikhlas dan tulus melaksanakannya. Sedangkan peraturan itu, apa peraturan yang kita buat disepakati oleh suatu kelompok itu, maka adalah seperti yang Bapak buat tadi, harus bayar uang kas. Kan kesepakatan dari siswanya itu. Tidak ada wali kelas menyatakan itu harus bayar uang kas, karena yang mengelolanya itu adalah siswanya. Nah, jadi menurut saya Pak, itu mungkin ada dari sudut pandang yang lain Bapak bisa menjelaskan masalah seperti yang tadi itu. Nah, dari segi sanksinya pun sebenarnya, kenapa diutamakan seperti keyakinan kelas ini? Karena keyakinan kelas ini adalah suatu dorongan yang timbul dari hati siswanya, sedangkan peraturan itu sifat memaksa. Kalau sesuatu yang terpaksa, kemungkinan hasilnya akan lebih kecil. Nah, itu pendapat saya Pak, terima kasih. Ya. Yang terakhir saya setuju dengan Pak Marbun. Ya. Keyakinan kelas itu adalah hasil dari hati nurani siswa. Ya. Kalau peraturan itu dari aturan sekolah, bukan dari siswa, tapi yang membuat adalah mungkin kepala sekolah, mungkin guru, tapi tidak melibatkan siswa. Tapi di kelas, ini kan di kelas, ya kita membuat bukan aturan, di kelas itu namanya keyakinan kelas, karena kita akan melibatkan siswa atur dalam kelas saja, ya, dalam lingkup yang lebih kecil, ya. Tapi kita melibatkan kelas, ya. Dan keyakinan itu harus juga berpihak pada murid, ya. Jangan merugikan murid, ya. Mungkin juga aturan, ya, kalau bisa buat aturan jangan merugikan murid, ya. Kalau di rumah Pak, kalau di rumah Pak, kalau mungkin. Kalau ada juga sedikit pandangan. Kalau peraturan itu kan sudah jelas, sifatnya biasanya dari atas ke bawah kebanyakan. Walaupun ya memang peraturan itu juga biasanya kita dirapatkan atas segala dan juga yang memutuskan kan bersama-sama. Namun kalau keyakinan ini apa yang dikatakan Bang Agus sudah cukup jelas. Kalau saya bisa merubah keyakinan itu menjadi kesepahaman atau kesepakatan kelas. Nah, itu mungkin lebih mendekati. Kalau umpamanya kesepahaman itu kan sama-sama membuat, sama-sama menjalankan. Nah, ini kesepakatan atau kesepahaman. Nah, kalau keyakinan ini ya memang timbulnya dari hati, dari dalam. Artinya itu sudah ibaratnya orang sudah sadar. Nah, ini kesepakatan bisa atau kesepahaman. Ya, Bapak Ibu.
Urut kayak itu Pak pandangannya kalau punya. Tapi karena beliau ini artinya belajarnya dari doktrin PMM, itulah yang harus apa namanya nih? Nah, yang membuat konsep itu nah, betul kayak itu nah. Ya kalau memang sudah dari sananya memang seperti itu ya mungkin juga butuh perbaikan ke depannya. Ya loh, artinya kita itu juga memancing untuk reaksi-reaksi dari pemangku kepentingan baik di sekolah maupun guru-guru. Mungkin terkait itu lah, ini sarannya Bang. Terima kasih pada kita Pak Anwar. Ya, ada lebih baik namanya apa tadi? Kesepakatan kelas. Ya, bagus juga. Ya. Dan, ya, bisa saja. Cuma kan itu udah dari ya itu namanya bersama dengan keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya, Ya, Pak, pertanyaan Pak. Nah, ada mantap ini. Ayo. Apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi sangat menarik, dan ini terus terang merupakan hal yang baru karena ada program CGP ini kan, hal-hal yang baru terus ada di sini. Anggaplah kita apa yang kita sampaikan tadi masalah keyakinan kelas di sini kita sepakati, dikatakan dengan kesepakatan kelas yang biasanya nanti akan kita buat di kelas-kelas. Nah, di sini saya bertanya aja, sejauh mana kesepakatan kelas ini kita letakkan di sekolah itu, sejauh mana kebermanfaatannya. Misalkan ada kesepakatan kelas dan ada peraturan, misalkan anggaplah ada peraturan. Kalau peraturan kan jelas sudah nih, kalau melanggar peraturan akan ada konsekuensinya. Nah, mungkin ada hukuman. Nah, tentang kesepakatan kelas ini sejauh mana kebermanfaatannya di kelas itu, misalkan apakah ada seperti peraturan, misalkan melanggar kesepakatan ini artinya ada sanksinya juga atau seperti apa? Nah, itu aja mungkin dari Ulun. Terima kasih. Nah, untuk sejauh ini kita masih belum ada tidak kita yang membuat sama siswa membuat keyakinan kelas yang melibatkan siswa. Masih belum ada. Sebenarnya tidak ada secara cuma ada, tapi tidak dapat dituangkan di dalam situ. Ya. Tapi dengan keyakinan kelas dari hasil pemikiran siswa juga, ya kita berkeinginan ya kalau situ menjadi lebih aman, nyaman dan teratur, tertib. Ya, mungkin kita coba dulu, ya. Jangan berpikir mungkin karena ada dua itu, kan mungkin, coba itu lah. Intinya, mari kita coba, jangan berpikiran negatif, positif dulu, dicoba dulu. Kita tidak akan tahu kalau tidak dicoba. Ya, iya. Kalau kita laksanakan kita akan tahu jawabannya. Ya. Kalau belum laksanakan, ya tidak tahu. Mungkin, ya sudah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu suatu simulasi memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Pada udah itu yang pertama itu bertahan hidup. Pasti manusia ingin bertahan hidup. Dan itu ada itu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut.
Kemudian dasar manusia itu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan kesehatan. Ya. Yaitu makanan, ingin bertahan hidup, kesehatan, tempat tinggal. Ada anak-anak mungkin dia mencuri kelas, itu termasuk dia ingin apa? Petani. Apakah bertahan hidup atau penguasaan? Penguasaan. Ya? Mungkin penguasaan. Ya. Kalau bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Rasa sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ada kala anak-anak itu bermasalah karena kurang dia mencari perhatian. Ada ditemukan anak itu sebenarnya bermasalah karena mencari perhatian. Banyak atau ini sebenarnya mencari perhatian enggak? Ini macam-macam melakukannya. Sate itu deh mencari perhatian. Nah itu termasuk ya, rasa sayang dan rasa diterima. Mencari perhatian gurunya supaya itu merasa diperhatikan. Ya tadi merasa pingsan lah, pura-pura garing lah, pura-pura kerasukan, macam-macam. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya. Mencari jati dirinya bahwa aku nih lah, aku paharnya. Ada di kelas itu kan Iya, nelayannya itu takut non aku. Iya ya, dadak ya, merasa penjagonya. Ada juga. Itu adalah penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kebebasan. Dia ingin bebas. Ada kala anak-anak tuh pada betah di kelas, rasa terkurung. Nah, jadinya apa dirinya monyet. Itu ada kala mencari kebebasan, bisa guru aja. Itu mencari kebebasan. Dia masih terbetah di kelas, makanya perilakunya aneh-aneh, ya, karena bosan. Kesenangan bermain, hormon, antusiasme dan tertawa itu kesenangan. Anak-anak itu mencari kesenangan, makanya dia bermain. Tapi bermainnya itu membuat kelas kaca kelas pecah. Biasanya dia karena anak mencari kesenangan dengan cara bermain. Biasanya anak pasti mencari kesenangan adalah bermain. Ada ditanyakan tentang kemudian dasar manusia? Kalau tidak, mungkin lanjut. Habis, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada Bapak Ibu, kepala sekolah yang mau menunggu saya, mendengarkan saya berbicara di sini demi sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.